Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah dari program studi ilmu pemerintah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haloleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pelayanan sektor publik, yang dimana materi di sini terbagi atas 4: pelayanan, konsep pelayanan sektor publik, standar pelayanan publik, dan penyelenggaraan pelayanan publik bagi disabilitas. Baik, lalu kita melangkah pada pembahasan pertama, konsep pelayanan. Di sini kita akan menjelaskan pengertian pelayanan. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu dan pembeli. Fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan terbagi atas dua, yaitu fungsi pelayanan sebagai jasa dan fungsi pelayanan sebagai seni. Dan fungsi pelayanan sebagai jasa yang secara umum adalah melayani atau memberikan barang dan jasa. Sedangkan pelayanan sebagai seni yaitu fungsi seni untuk memenuhi kebutuhan orang lain secara sadar maupun tidak sadar, dan baik itu material dan non material. Macam-macam pelayanan. Macam-macam pelayanan terbagi atas dua, yaitu pelayanan sipil dan pelayanan publik. Dan pelayanan sipil ini adalah pelayanan yang dilakukan masyarakat sipil yang secara personal, yakni pelayanan pembuatan kartu SIM, pelayanan pembuatan KTP, dan pelayanan pembuatan kartu ATM atau membuka rekening bank. Oke. Sedangkan pelayanan publik adalah pelayanan keseluruhan masyarakat publik terhadap masyarakat yang guna untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kita melangkah lagi pada jenis-jenis pelayanan. Jenis-jenis pelayanan di sini adalah pelayanan pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat berupa kewenangan pemerintah tersebut. Kemudian pelayanan pembangunan terkait dengan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada, dan pelayanan secara utilitas atau secara kegunaan adalah pelayanan masyarakat secara keseluruhan yang ditinjau dari segi kegunaan. Dan kemudian pelayanan sandang dan papan adalah pelayanan pokok yang menjadi tujuan utama dari kesejahteraan sosial, yaitu pengadaan rumah dan perumahan rakyat. Lalu kita melangkah pada pelayanan prima, yang dimana pelayanan prima ini kita melakukan pelayanan yang sebaik mungkin kepada pelanggan sehingga pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan. Baik. Prinsip-prinsip pelayanan prima. Prinsip-prinsip pelayanan prima terbagi atas 3, yaitu melayani pelanggan berdasarkan pengambilan sopan dan serasi. Yang kedua, melayani pelanggan dengan berpikir positif, sehat, dan cermat, logis. Melayani dan ketiga, melayani pelanggan dengan sikap menghargai. Lalu kita berpindah pada pelayanan publik sesuai UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang berasaskan pelayanan publik. Terbagi atas 7. Yaitu 1. Kepentingan hukum, 2. Kepastian hukum, 3. Kesamaan hak, 4. Keseimbangan hak dan kewajiban, 5. Keprofesionalan, 6. Partisipatif, dan 7. Tidak diskriminatif. Lalu kita berpindah pada prinsip-prinsip pelayanan. Prinsip-prinsip pelayanan terbagi atas 5, yaitu persamaan kepentingan, kewenangan dalam mengambil keputusan, kontrol pengawasan, sistem pengawasan,
Dan terakhir 5, fokus pada pengukuran. Setelah itu kita akan melanjutkan pada standar pelayanan publik. Dan pengertian standar pelayanan publik adalah suatu tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan pendirian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau jenis dari atau pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan urusan-urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan sosial. Kemudian kita melangkah pada langkah-langkah penyusunan standar pelayanan publik, yang dimana terbagi atas 6 langkah, yaitu 1. Investigasi tugas dan fungsi. 2. Identifikasi jenis pelayanan. Dan yang ketiga adalah investigasi penggunaan layanan. Yang keempat, identifikasi harapan pelanggan. Yang kelima, rumus visi dan misi. Yang keenam adalah investigasi proses dan prosedur. Kemudian kita melangkah pada pembahasan paling akhir, yaitu penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik pada kaum disabilitas dan pelayanan publik pada kaum disabilitas, penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat, terutama penyandang disabilitas, menjadi hal yang penting bagi untuk diwujudkan. Kemampuan standar pelayanan publik ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik, sehingga masyarakat dimudahkan menjadikan pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat non-disabilitas. Hal ini tercantum dalam UUD nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Baik, sekian dan terima kasih. Itu adalah pemaparan materi saya. Terima kasih.